Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah dari nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Pemirsa Sobat Ilmiah dimanapun Anda berada, di sini saya akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang kemarin sudah dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Aldi Pangestu. Bagi Sobat Ilmiah yang mempunyai kitab Safinatun Najah, silahkan dibuka fasal Syurutul Wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syaratnya wudu. Asyaratun itu 10. Al-islamu, yaitu Islam. Wa tamyizu, dan tamyiz. Wa naqa'u, dan bersih. Anil haidi, dari haid. Wa nifasi, dan nifas. Wa ama, dan dari sesuatu yamna'u, yang menghalangi apama usulal ma'i, pada sampainya air, ilal wasyarati, ke kulit. Wa ala yakuna, dan tidak ada alal udwi, atas anggota ma apa suatu yugayiru, yang berubah apama al ma'a, pada air. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatihi, dengan kefarduannya wudu. Wa la ya'taqida, dan tidak meyakini siapa seorang fardon, pada suatu kefarduan, min furudihi, dari kefarduan fardunya wudu. Sunnatan, pada kesunahan. Wal ma'u, dan adapun air, at-tahuru, yang suci. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Wal muwalatu, dan adapun terus menerus, lidaimil hadasi, bagi orang yang selalu berhadas. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudu, itu ada 10. Yang pertama yaitu Islam. Kenapa Islam? Karena terdapat di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, haruslah dia berwudu terlebih dahulu. Dan bagi orang yang bukan beragama Islam, maka wudunya dianggap tidak sah. Dan yang kedua itu adalah tamyiz. Tamyiz adalah berakal. Jadi bagi orang yang gila, yang hendak berwudu, maka wudunya tidak sah. Dan 3, wan naqa'u anil haidi wan nifasi, dan bersih dari haid dan nifas. Jadi bagi orang yang haid dan nifas dan belum membersihkan diri dengan mandi wajib, itu tidak boleh berwudu. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, dan yang keempat adalah menghilangi sesuatu yang membuat air itu tidak masuk ke kulit. Contohnya seperti bertato. Jadi orang yang bertato, jika dia langsung berwudu sebelum menghilangkan tato tersebut, maka wudunya tidak sah. Jadi sebelum kita wudu, kita harus menghilangkan tato tersebut. Wa ala yakunu alal udwi ma yugayiru al ma'ah. Dan yang kelima adalah tidak ada di dalam anggota wudu yang dapat merubah air. Contohnya seperti setelah kita habis menggoreng sesuatu dan kita terkena cipratan minyak. Saat kita langsung berwudu dan masih ada minyak tersebut, maka itu dapat membuat berubahnya nama air. Jadi sebelum kita melaksanakan wudu, haruslah kita menghilangkan minyak tersebut. Wal ilmu bifardiyatihi, dan yang keenam adalah mengetahui farduannya wudu. Yang seperti kita ketahui adalah fardu wudu itu pertama niat, basuh muka, basuh kepala, kaki, dan tertib. Jadi orang yang hendak berwudu tidak mengetahui kefarduannya tersebut, maka wudunya tidak sah.
Wa alla ya'taqida fardun min furudihi. Dan yang ketujuh adalah meyakini kefarduan dari fardu-fardu wudu itu sunnah. Jadi tidak boleh seseorang itu meyakini fardu-fardu wudu itu sebagai sunnah. Contoh, ada orang yang meyakini kalau membasuh muka itu adalah sunnah padahal fardu. Nah, itu tidak boleh. Wal ma'u at-tahuru. Dan yang kedelapan adalah air yang suci mensucikan. Jadi kalau kita hendak berwudu dengan menggunakan air teh itu tidak bisa karena tidak suci, bukan air yang suci mensucikan. Wa dukhulul waqti. Dan yang kesembilan adalah masuknya waktu sholat. Ini disyaratkan saat hendak masuknya waktu sholat. Tapi bagi seorang yang berwudu sebelum waktu sholat itu tidak apa-apa. Wal mualatu lidaimil hadasi. Dan terus menerus bagi orang yang berhadas. Jadi tidak boleh orang yang berwudu itu yang bagi daimil hadas baru basuh muka dia tinggal karena kebelet dan dia kencing dan kembali melanjutkan wudunya, itu tidak boleh. Dan ini disyaratkan untuk orang yang selalu berhadas. Jadi bagi orang normal mualah atau terus menerus itu dijadikan menjadi sunnah. Jadi kesimpulannya adalah syaratnya wudu itu ada 10. Yang pertama Islam, tamyiz, bersih dari haid dan nifas, menghilangkan sesuatu yang membuat susah masuknya air dalam kulit, dan tidak boleh ada di dalam anggota wudu yang dapat merubah air, dan mengetahui fardu-fardu wudu dan tidak meyakini bagi seorang kalau fardu itu malah menganggapnya sunnah, dan harus menggunakan air yang suci mensucikan, dan disyaratkan saat masuk waktu sholat itu hendak berwudu, dan terus menerus bagi orang yang selalu berhadas. Wallahu a'lam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Khairul Faiz Rafai pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan terus ngaji bersama santri mengkaji kitab Safinatun Najah setiap hari jam 8 pagi di channel Al Imaniyah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.